Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya. Kalau di kesempatan kemarin kita telah membahas tentang definisi mazhab itu secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa yaitu adalah mazhab yang kita tuju. Adapun secara istilah yaitu mazhab adalah sebuah manhaj eh, yang dijalani oleh seorang imam mustahid, yang mana di dalamnya terdapat kaidah-kaidah, metodologi, sehingga dari kaidah-kaidah tersebut tercipta suatu hukum-hukum, yang mana hukum-hukum tersebut dan kaidah-kaidah tersebut diikuti oleh para murid-murid para imam mustahid dan pengikut-pengikutnya. Nah, itulah madhab secara istilah. Nah, lalu kita pada pertemuan kali ini insya Allah masih dengan buku yang sama, yaitu Al-Madhabiyah Al-Fiqhiyah Bainar Rafdi wal Qabul, yaitu madhab fiqhiyah antara orang yang menerima maupun orang yang menolaknya. Nah, di sini hukum bermadhab itu kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu al-qismul awal, bagian yang pertama al-madhabiyah at-ta'limiyah, ya, madhab sebagai metodologi pembelajaran untuk memahami fikih. Ya, tentunya kalau kita memahami fikih tidak bisa langsung kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian kita paham dengan pemahaman kita, tidak demikian, tapi dengan pemahaman para ulama. Para ulama, mereka mengambil pemahaman dari kitab-kitab yang ditulis oleh guru mereka, dari guru mereka pemahaman sampai kepada sahabat, sehingga mereka memiliki metodologi yang khusus, yang mana metodologi tersebut dipelajari oleh para murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Dan tentunya itu memberikan kepada kita pencerahan tentang tangga keilmuan untuk memahami suatu fikih, karena tentunya sangat mustahil ketika seorang itu tidak mempelajari madhab untuk paham dengan benar hukum-hukum fikih yang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, pembagian pertama, hukum mazhab dilihat sebagai metodologi untuk mempelajari fikih. Nah, di sini dikatakan maksudnya itu apa? Yuqsadu bihi iltizamu talibil ilmi, yaitu seorang talibul ilmi ia mengiltizam, konsisten dengan suatu madhab tertentu, yang mana ia gunakan madhab tersebut untuk apa? Untuk mendopti masail fiqh, untuk menghafal masalah-masalah dalam fikih, kemudian untuk mentasawurkan masalah-masalah dalam fikih, hukum-hukumnya bagaimana, itu ia pelajari. Karena dengan hukum-hukum fikih yang banyak, qaul-qaul ulama yang sangat banyak itu, maka tentunya sebagai thalibul ilmi yang mempelajari fikih, ia harus tentunya memiliki pegangan, ya, fikih yang mana nih yang ia akan tempuh gitu. Karena banyak sekali pendapat-pendapat fikih, maka misalkan mazhab Syafi'i, ia memilih qaul atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i saja, kemudian dijadikan olehnya sebagai materi untuk hafalan pemahaman fikih, seperti itu. Nah, itulah artinya yang dinamakan bermazhab, mazhabiyah ta'limiyah, sebagai metode untuk belajar. Nah, dengan itu semua kita mengetahui hukum-hukum fikih yang dinisbatkan oleh Imam Syafi'i, kemudian para sahabatnya dan sebagainya. Dengan itu kita memudahkan kita untuk menghafal materi tersebut tentunya. Nah, tentunya kalau dalam bagian ini, ya, sisi ini lah khilafah bainal fuqaha gitu ya. Tidak ada perselisihan ya di kalangan ulama bahwasanya hal tersebut dibolehkan. Bahkan kalau menurut saya hal tersebut adalah wajib ya bagi seorang thalibul ilmi yang hendak mempelajari fikih begitu. Karena tentunya dia tidak akan bisa memahami secara langsung Al-Quran dan Sunnah kecuali
mempelajari terlebih dahulu tangga-tangga keilmuan fikih. Nah, tidak mungkin kita mendapat semua aqwal fuqaha itu kita hafal ya, kemudian kita pelajari semua, kita kita dari situ kita memproduksi suatu hukum. Itu tidak seperti itu, akan tapi apa, belajar dari mazhab Syafi'i dulu gitu ya, karena di situ apa, ada ringkas-ringkasan dan juga ada apa namanya, sebuah kemudahan untuk menghafal matan-matannya dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu yang pertama yang saya katakan bahwasanya hukumnya itu adalah dibolehkan. Kalau macam yang pertama. Adapun macam yang kedua yaitu bermazhab ya, bermazhab yang mana ia bermazhab yang dimasukkan itu adalah because di ta'abbud, yaitu maksudnya adalah untuk beribadah ya. Tudkar al-madhabiyya ka mustalah wa yuqsad biha ittiba'ul mukallaf li madhhabin imamin muayyan, yaitu mengikuti, seorang mukallaf mengikuti sebuah madhab imam yang tertentu di dalam ibadahnya, muamalatnya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu hukum madhab bagian yang kedua, yaitu seperti dia ta'abbud, dia semua apa yang dikatakan imam di dalam mazhab itu dia ikuti gitu. Nah, kalau dalam ini hukum yang kedua ini tentunya di sana ada khilaf di kalangan para fuqaha gitu, para terdahulu. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini ada dua pendapat ya. Atau sebelum itu, hukum seorang awam itu bermadhab tertentu. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ini perlu ditekankan bahwasannya yang dimaksud dengan awam itu wal muradu bil ami fi urfi al usuliyin ghair mustahid al mutlaq fal muqallidun kulluhum awam indahum wa in jullat maratibuhum wa fi urfi al fuqaha, yaitu orang awam itu apa? Yang mengetahui hukum-hukum yang zahir saja, yang biasanya diketahui oleh orang lain gitu, seperti hukum sholat lima waktu, hukum puasa, tapi dia tidak mengetahui apa? Al-ahkam al-khafiyyah wa daqaiqiha wal ahkam nadirat, dan dia tidak mengetahui hukum-hukum yang detail. Nah, inilah yang dipelajari oleh talibul ilmi, itu hukum-hukum yang detail, bukan hanya hukum-hukum yang biasa diketahui oleh khalayak banyak. Nah, seperti ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ada jawaz taklid muayyan, tidak boleh ya untuk bertaklid ya, seorang awam itu tidak boleh bertaklid kepada suatu mazhab tertentu. Nah, kemudian ada lagi yang berpendapat jawaz taklid muayyan, yaitu boleh ya untuk seorang awam itu bermazhab dengan mazhab yang muayyan. Nah, di sini bahis atau penulis merojihkan ya, memilih pendapatnya, yaitu wal aula wal afdal lil am alla yatamadzhab bi madhhabin muayyan, yaitu hendaknya dia tidak bermazhab dengan mazhab muayyan. Seorang awam tidak bermazhab dengan mazhab yang tertentu ya. Artinya apa? Dia boleh saja mengambil qaul para ulama gitu ya, dengan syarat tidak mengambil pendapat yang enaknya saja, rusuh-rusuhnya saja diambil. Nah, tapi apa? Dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para a'immah, maka itu adalah mazhabnya orang awam ya. Nah, tapi hal tersebut bukannya tidak boleh menurut penulis ini. Itu apa? Bermadhab, awam bermadhab dengan madhab yang muayyan, itu boleh-boleh saja. Nah, namun boleh seorang awam itu bermadhab dengan madhab yang muayyan, walaupun tidak wajib dengan, tapi diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh itu ketika dia itu merasa dirinya awam, kemudian dia ingin beristimbat sebagaimana mustahid itu, maka balik lagi, apakah dia orang yang awam atau mustahid gitu loh.
Ketika dia awam ya, maka dia tidak diperbolehkan untuk beristihad gitu sesuai dengan level dia. Nah, yaitu mengikuti pendapatnya para mufti. Kalau muftinya, kalau syekhnya bilang ini wajib, ya diikutin yang wajib. Kalau ini bilang sunnah ya sunnah, yang haram ya haram, seperti itu. Nah, kenapa? Karena mazhabnya orang awam itu adalah mazhabnya muftinya gitu. Muftinya itu adalah mazhabnya si awam tersebut. Nah, kemudian kalau dia beristihad gitu, kemudian kembali lagi kepada yang pertama tadi, ya dia harus wajib baginya untuk bermazhab ketika ingin beristihad gitu, karena dengan istihad tersebut ya dia pastinya mempelajari di situ mazhab-mazhab fikih gitu, metode-metode fikih Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah dan lain sebagainya. Jadi sangat mustahil ketika dia beristihad dan dia tidak mengetahui dan dia tidak mempelajari mazhab tertentu, itu sangat mustahil. Begitu. Oke, kurang lebihnya itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan ini. Insya Allah kita akan berlanjut pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.